Dan yang menariknya lagi, lembaga yang dituduh ini adalah lembaga yang harusnya ngawasin uang supaya nyampe ke musisi dengan aman. Karena merasa tertekan, Wami akhirnya bayarlah. Nah, yang bikin ini tambah runyam. Halo bosku, selamat datang kembali di channel Zona Kriminal. Sebagian besar dari kalian pasti menggunakan aplikasi musik streaming seperti Spotify, YouTube Musik, ataupun Apple Music kan, yang bayar bulanan tentunya. Nah, apakah menurut kalian uang dari berlangganan itu langsung masuk ke dompet musisi kita? Ternyata perjalanannya nggak sesederhana itu, bos. Malah ada yang bikin uangnya hilang di tengah jalan. Baru-baru ini sekitar 60 pencipta lagu di Indonesia, termasuk yang bikin lagu Barat Timur, datang ke KPK untuk melapor. Mereka bilang dana royalti 14 miliar rupiah diduga mandek di lembaga pemerintahan kita. Dan yang menariknya lagi, lembaga yang dituduh ini adalah lembaga yang harusnya ngawasin uang supaya nyampe ke musisi dengan aman. Bukan bermaksud menjelek-jelekan, tapi ini contoh aja ya. Ini seperti satpam yang ngambil barang yang dijaga. Oke, mari kita bedah kasus ini di Zona Kriminal. Sebelum kita masuk ke duduk perkaranya, saya jelasin dulu sistem royalti biar kita sama-sama paham, bos. Jadi gampangnya gini, kamu dengerin lagu di Spotify. Spotify bayar royalti untuk setiap lagu yang diputar. Royalti ini dikumpulin sama LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Ini semacam penagih resmi untuk para musisi Indonesia. LMK distribusi royalti ke pencipta lagu sesuai dengan lagu yang diputar. Seharusnya sederhana kan? Nah, di atas LMK ini masih ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tugasnya mereka ngawasin LMK supaya nggak nakal, supaya uang musisi aman, bosku. Tapi ironisnya, yang dituduh nakal malah pengawasnya sendiri. Oke, jadi ini kronologinya saya bikin dengan sejelas mungkin. Wami, salah satu LMK terbesar di Indonesia, berhasil kumpulin royalti dari berbagai platform digital seperti Spotify dan YouTube Musik. Totalnya 14 miliar rupiah. Uang ini harusnya dibagi ke para pencipta lagu. Harusnya. Tiba-tiba LMKN minta biaya administrasi sebesar 8%. Hitung cepat aja ya. 8% dari 14 miliar rupiah. Kira-kira 1,12 miliar. Entah administrasinya ini pakai tinta emas atau gimana ya. Menurut Ali Akbar, perwakilan dari para pencipta lagu, LMKN nggak minta baik-baik. Mereka mengancam akan membekukan sistem operasional Wami kalau biaya ini nggak dibayar. Jadi ini bukan permintaan, tapi lebih ke pemerasan. Karena merasa tertekan, Wami akhirnya bayarlah. Nah, yang bikin ini tambah runyam, setelah dibayar, LMKN masih aja membekukan sistem Wami. Jadi begini, kalau dibayar dibekukan, gak dibayar juga dibekukan. Lebih parahnya lagi, LMKN juga mencoba mengambil alih sistem yang Wami pakai buat terhubung ke platform digital seperti Spotify dan YouTube Musik atau Apple Music. Kalau sistem ini berhasil diambil alih, LMKN pada dasarnya akan jadi penjaga gerbang mutlak. Musisi mau dapat uang atau enggak, tergantung mereka. Kalau kalian mikir, ini kan cuma urusan industri musik Indonesia aja. Tapi tunggu dulu, ini lebih besar dari itu, bos. LMKN itu lembaga pengawas. Mereka nggak seharusnya narik uang langsung dari LMK. Analoginya gampang. Bayangkan, satpam yang justru ngerampok toko yang ia jaga. Efisien memang, tapi tetap salah. Ali Akbar bilang kalau ini nggak diselesaikan, distribusi royalti bulan Maret 2026 mendatang bisa jadi 0. Bayangin aja, pertanyaannya sekarang, kalau 14 miliar bisa hilang sekarang, lalu berapa banyak yang lenyap bertahun-tahun yang lalu? Dan yang paling ironis,
ini terjadi di era digital seperti sekarang ini. Tapi entah kenapa uang musisi masih bisa main petak umpet. Kabar baiknya, laporan ini udah resmi diterima KPK pada 6 Januari 2026. Menurut laporan kompas.com, KPK sekarang sedang menelaah kasus ini. Kalau terbukti, ini bisa jadi kasus korupsi yang cukup besar. Kabar buruknya dari LMKN masih senyap. Belum ada pernyataan resmi. Yang menarik, ini bukan cuma 1-2 orang yang melapor, tapi lebih dari 60 orang pencipta lagu di Indonesia. Sebut saja beberapa nama besar seperti Rento Saki yang bikin lagu Tenda Biru, Eko Saki yang bikin Jatuh Bangun, juga NS yang bikin Tinggal Aku Sendiri, sampai ahli waris Is Haryanto, pencipta lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Mereka rela turun gunung mengambil resiko reputasi karena mereka ngerasa udah mentok. Dan sejujurnya saya nggak bisa nyalin mereka. Jadi bosku, musisi itu yang bikin soundtrack lagu yang kamu dengar pas patah hati, pas lagi sedih, pas lagi di perjalanan. Semua itu karya mereka, bos. Dan sekarang mereka harus berjuang cuman buat dapetin hak mereka. Ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita ini. Kalau seniman nggak bisa hidup dengan karyanya, siapa yang mau berkarya? Industri musik Indonesia perlahan-lahan bisa mati tenggelam. Dan kasus ini terbukti bukan cuma soal uang, melainkan soal pengkhianatan kepada orang-orang yang udah mengabdi kepada seni di negara kita ini. Kita semua berharap semoga KPK bisa mengungkap ini semua dengan tuntas dan jelas. Untuk 60 musisi Indonesia yang berani buka suara, salut buat kalian. Dan untuk kita sebagai penikmat musik di Indonesia, mari dukung sistem yang adil buat mereka. Dukungan seperti apa yang kita perlukan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kasus berikutnya di Zona Kriminal.